teman-teman, apa kabar selamat tahun baru? Semoga sehat selalu ya. Aku di sini mau ajak kalian untuk mencegah kecanduan merokok. Yuk, langsung tonton aja videonya sampai habis. Merokok sering dianggap sebagai kebiasaan biasa. Banyak orang melakukannya karena ikut-ikutan, ingin terlihat dewasa, atau merasa lebih tenang. Namun tahukah kita bahwa merokok sebenarnya sangat berkaitan dengan cara kerja otak? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana neuroscience dan neurocounseling menjelaskan perilaku merokok, serta bagaimana cara mencegahnya dengan memahami dan mengendalikan otak kita sendiri. Apa yang terjadi di otak saat merokok? Ketika seseorang merokok, zat nikotin masuk ke dalam tubuh dan langsung menuju otak. Nikotin ini memicu pelepasan dopamin, yaitu zat kimia di otak yang menimbulkan rasa senang, nyaman, dan rileks. Inilah alasan mengapa merokok terasa menyenangkan. Namun, otak akan mengingat sensasi tersebut dan mulai meminta ulang nikotin. Semakin sering merokok, otak semakin terbiasa dan akhirnya muncul ketergantungan. Artinya, yang kecanduan bukan hanya tubuh, tetapi otak kita. Kenapa remaja mudah terjebak merokok? Dalam neuroscience, dijelaskan bahwa otak remaja belum berkembang sepenuhnya. Bagian otak yang berfungsi mengatur keputusan dan kontrol diri, yaitu korteks prefrontal, masih dalam proses perkembangan. Akibatnya, remaja cenderung mudah terpengaruh lingkungan, sulit menolak ajakan teman, lebih mengejar kesenangan sesaat. Hal ini membuat rokok tampak menarik. Meskipun dampaknya berbahaya dalam jangka panjang, neurocounseling adalah pendekatan konseling yang menggabungkan ilmu otak dan perilaku. Tujuannya adalah membantu individu memahami bahwa keinginan merokok bukan kebutuhan, melainkan respon otak yang bisa dikendalikan. Dalam neurocounseling, individu diajak untuk mengenali pemicu keinginan merokok, memahami respon emosi dan stres, melatih otak agar mampu mengendalikan dorongan negatif. Dengan pemahaman ini, individu menjadi lebih sadar bahwa mereka punya kendali atas otaknya sendiri. Apakah ada strategi atau langkah kecil untuk mencegah merokok, Kak Mala? Oke, jadi ada beberapa strategi sederhana nih, Sil. Pertama, regulasi emosi, seperti latihan pernapasan dan relaksasi. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf, sehingga otak tidak mencari rokok sebagai pelarian. Kedua, mengubah pola pikir. Misalnya, dari rokok bikin tenang menjadi saya bisa tenang tanpa rokok. Ketiga, membangun kebiasaan sehat seperti olahraga, mendengarkan musik. Apakah berkaitan dengan peran lingkungan? Otak manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan teman sebaya dapat membantu memperkuat keputusan untuk tidak merokok. Lingkungan yang positif akan membentuk jalur otak yang sehat dan membantu individu lebih percaya diri dalam menolak rokok. Karena pencegahan merokok bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Kak Mala. Iya, sama-sama. Merokok bukan sekadar kebiasaan, tetapi masalah pada cara kerja otak. Namun kabar baiknya, otak bisa dilatih dan diarahkan. Mulailah dengan langkah kecil, menjauhi rokok, mengurangi kebiasaan merokok, dan berani mengatakan tidak. Karena setiap kali kamu memilih menjauh dari rokok, kamu sedang memberi kesempatan pada otakmu untuk menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bebas. Ayo, mulai hari ini mendekat pada hidup sehat dan menjauh dari rokok. Ayo hindari merokok agar otak dan tubuh kita selalu terjaga. Nah, betul banget teman-teman. Segitu aja penjelasan dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Bye-bye.